Baik, jika Ibu lihat di sini partisipannya udah pada join semua. Kita mulai aja kali ya pembelajaran untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Sehat semuanya kan? Pagi Bu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kali ini, boleh deh ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya baik Bu, sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Sudah Bu. Baik, terima kasih. Karena hari ini pertemuan pertama kita, maka sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Tiara Zawa Yunandira, di sini sebagai guru sosiologi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu juga akan membahas materi mengenai pengertian, hakikat sosiologi, dan juga setelah itu kita akan sedikit membahas perkembangan sosiologi secara singkat. Sebelum Ibu memulai membahas materi, kita absen kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah Ibu, untuk hari ini semuanya hadir. Baik, kalau begitu. Sebelum kita lanjut ke pematerian ya, untuk memulai pemateri, Ibu ingin bertanya, apa saja sih yang kalian ketahui mengenai pembelajaran sosiologi itu? Ada yang bisa jawab nggak? Ibu, saya mau coba jawab. Baik, siapa? Livia ya? Ya Bu. Ya, Jadi boleh. yang saya tahu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan juga interaksi di dalamnya Bu. Baik. Betul sekali ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Livia tadi, bahwa sosiologi sendiri mempelajari tentang masyarakat serta interaksi di dalamnya. Namun selain itu di dalam ilmu sosiologi juga kita mempelajari adanya status sosial, gerakan sosial, stratifikasi sosial, perubahan sosial, penyimpangan sosial, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai aja. Baik, Ibu akan memulai untuk menjelaskan materinya. Sosiologi sendiri itu adalah sebuah ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Nah, di kelas ini apakah ada yang sudah mengetahui arti dari kata sosiologi? Saya Bu sudah tahu, mau coba jawab. Baik, maaf Pak, silahkan. Ya, menurut sumber yang pernah saya baca ya Bu, sosiologi itu merupakan gabungan dari dua bahasa yaitu bahasa Latin dan Yunani. Ada socius yang berarti kawan dan dalam bahasa Latin, sedangkan logos yang berarti ilmu dalam bahasa Yunani. Baik, betul sekali ya jawaban yang tadi dipaparkan oleh Mu'afah itu. Nah, maka dari itu, anak-anak kita dapat menyimpulkan bahwa sosiologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. Nah, setelah tadi Ibu bertanya mengenai arti dari sosiologi sendiri, sekarang Ibu akan bertanya nih, di sini apakah ada yang mengetahui istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan pada tahun berapa dan oleh siapa? Oh iya, untuk yang menjawab pertanyaan, itu Ibu nilai ya, Ibu catat buat di rekap nilai nantinya. Saya Ibu Adisti izin menjawab. Baik Adisti, silahkan. Istilah sosiologi itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1842 oleh Auguste Comte. Ya, betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Ibu, saya mau coba menambahkan sedikit Bu. Boleh, Livia, silahkan. Saya juga sempat baca kalau misalnya Auguste Comte itu dapat julukan sebagai Bapak Sosiologi.
Ya, betul banget ya. Jawaban dari Adisti sama Livia tadi itu udah benar, dan betul apa yang dikatakan oleh Livia bahwa Auguste Comte ini merupakan bapak dari sosiologi karena dari Comte lah pertama kali kata-kata sosiologi ini digunakan. Nah, masuk ke hakikat sosiologi sendiri dapat kita lihat dari subjek kajiannya dan juga hakikat sosiologi sebagai disiplin ilmu. Siapa yang mengetahui apa saja sih subjek kajian sosiologi itu? Masyarakatnya, Bu. Masyarakat, Bu. Ya, betul. Ya, benar-benar masyarakat. Seperti yang tadi udah kalian bilang ya, subjek kajian sosiologi itu secara umumnya adalah masyarakat. Yang di dalamnya ini terdapat suatu individu, kelompok, dan juga komunitas atau sebuah grup. Sebelumnya tadi juga udah ada yang menjawab bahwa sosiologi ini berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan atau teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka dari itu, bisa kita ketahui ya, ungkapan ini dipublikasikan dan diungkapkan pertama kalinya pada buku yang berjudul Cours de Philosophie of Positive adalah karangan Auguste Comte. Nah, masuk perkembangan sejarah sosiologi, perkembangan sosiologi sendiri ini dimulai pada awal sejarah Eropa Barat pasca revolusi politik di Prancis dan juga revolusi industri di Inggris. Untuk sosiologi sendiri itu di abad ke-19 mulai menyadari nih para ilmuwan Eropa bahwa perlunya secara khusus untuk mempelajari kondisi dan perubahan sosial, di mana para ilmuwan itu kemudian berupaya untuk membangun suatu teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap peradaban manusia. Nah, Comte ini berhasil membedakan antara sosiologi statis dan sosiologi dinamis, di mana sosiologi statis sendiri ini adalah perhatiannya dipusatkan pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat. Nah, sedangkan sosiologi dinamis, di mana perhatian ini dipusatkan tentang perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Nah, rintisan Comte tersebut disambut hangat oleh masyarakat luas. Nah, dari sejarah perkembangan sosiologi yang sudah tadi Ibu paparkan sedikit, Ibu akan menyuruh kalian untuk mencari masing-masing satu pengertian definisi sosiologi menurut para ahli. Ibu kasih waktu 3 menit, boleh silakan dicari ya teman-teman di internet atau kalian bisa baca bukunya masing-masing. Silakan. Baik, Bu. Nah, baik, udah 3 menit ya. Kalian mungkin udah menemukan masing-masing satu definisi dari arti dari sosiologi sendiri. Nah, coba deh Ibu mau Livia untuk menjelaskan secara singkat pengertian sosiologi menurut ahli yang sudah kamu baca tadi. Baik, Ibu, dari buku yang saya baca, saya itu mendapatkan pengertian sosiologi menurut Emile Durkheim. Jadi menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta yang muncul di dunia sosial masyarakat. Fakta sosial yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara seseorang dalam bertindak, berpikir, dan berperasaan di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Nah, betul tuh. Ada yang mau nambahin atau mau coba jawab juga? Saya mau coba, Bu. Baik, Mu'afa, silahkan. Bu, kalau di sini saya dapat yang menurut Max Weber ya, Bu. Max Weber bilang di sini tuh definisi dan pengertian sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan tindakan yang ada di sosial. Tindakan sosial sendiri di sini didefinisikan sangat subjektif bagi individu dan tertuju pada perilaku orang lain yang diamati. Baik, terima kasih Mu'afa dan Livia atas jawabannya. Nah, Adisti nih, apakah ada yang mau mengungkapkan pengertian sosiologi dari ahli yang lain? Baik, Ibu, saya izin menjawab. Di sini saya mendapat pengertian menurut Karl Marx, dikatakan bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan tingkah lakunya dengan berkaitan antar kelas-kelas yang dia miliki dan kelas lain di dalam masyarakat yang lebih luas. Seperti itu, Ibu. Nah, baik, terima kasih semuanya atas jawabannya. Sampai di sini ada yang masih belum jelas atau ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas. Cukup, Bu. Baik,
kalau misalnya udah cukup jelas, selanjutnya Ibu ingin memberi sedikit saja penguatan sekaligus simpulan pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, tadi seperti yang sudah kita bahas di awal, subjek kajian dari sosiologi itu adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat individu, terdapat kelompok, dan juga grup. Di mana masyarakat ini yang mempunyai arti adalah sekelompok individu yang mempunyai suatu hubungan, memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya. Nah, anak-anak, sosiologi sendiri ini hendak mempelajari suatu masyarakat dan juga perilaku masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Nah, sebagai suatu ilmu, sosiologi juga dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain maupun umum. Istilah sosiologi ini sebagai cabang suatu ilmu sosial dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis yang bernama Auguste Comte. Nah, ia mengemukakan sosiologi pertama kali itu di tahun 1842 dan kemudian ia juga dikenal sebagai bapak sosiologi seperti yang tadi Livia sebut di awal ya. Nah, untuk sejarah perkembangan dari sosiologi sendiri ini diawali dari abad ke-19 yang dapat dianggap sebagai mulainya perkembangan dari sosiologi, terutama sesudah Auguste Comte memperkenalkan istilah sosiologi. Nah, usaha Comte ini adalah sebagai usaha untuk menjawab adanya perkembangan interaksi sosial dalam masa industrialisasi. Nah, selanjutnya masuk ke abad 20, istilah sosiologi juga dan ilmu sosiologi juga dapat benar-benar dianggap mandiri dikarenakan yang pertama ini sosiologi sudah mempunyai objek khusus yaitu interaksi antar manusia. Nah, yang kedua mampu mengembangkan teori-teori sosiologi di dalamnya. Yang ketiga mampu mengembangkan metode khusus sosiologi untuk pengembangan sosiologi. Dan yang keempat ini adalah sosiologi menjadi sangat relevan dan semakin banyaknya kegagalan pembangunan karena tidak mendasarkan dan memperhatikan masukan dari sosiologi atau para sosiolog ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini mengenai pengertian hakikat dan perkembangan sosiologi. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu ya, anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sekian anak-anak, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata. Ibu tutup pertemuan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Juga anak-anak, Ibu lift duluan ya, izin dulu. Terima kasih.